Hai guys, balik lagi sama saya. Perkenalkan, nama saya Kalista dan ini teman saya, Vicky. Halo Vicky. Halo Kalista. Udah lama ya kita nggak ketemu. Gimana kabarnya sekarang? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kabar kamu? Oh baik dong, makasih ya. Tahu nggak sih kemarin ini saya itu pergi sama anjing-anjing saya. Nah, waktu saya lagi jalan sama anjing-anjing saya, tiba-tiba ada kayak segerombolan anak datengin saya. Terus mereka nggak pakai ngomong A, nggak pakai ngomong B, mereka langsung pegang-pegang tuh anjing saya. Gila ya, nggak ada etikanya banget mereka. Kan harusnya mereka permisi dulu sama saya, izin dulu sama saya, atau bilang, kalau misalnya mereka bilang sama saya, pasti saya izinin kok. Gila ya, masa mereka nggak ada etikanya banget sih? Gimana menurut kamu? Ya, menurut saya sih ya sebagai orang yang sering memperhatikan etika di sekitar saya, memang di zaman sekarang anak-anak kecil gitu maupun kayak SD, SMP, SMA gitu, etikanya udah mulai berkurang gitu. Menurut saya sih di zaman sekarang gini lihat anak-anak gitu udah etika mereka udah kurang. Nggak tahu mungkin dari orang tuanya yang kurang ngajarin atau memang merekanya aja yang nggak mau dengerin gitu. Hmm, Menurut saya gitu sih. emang menurut kamu etika itu apa sih, Vicky? Menurut saya etika itu sifat baik yang kita bawa di kehidupan kita yang diajari dari orang tua kita dan sampai kita besar masih diajarin sih. Dan etika itu digunakan masyarakat untuk menilai sikap kita. Jadi dengan baiknya etika kita, masyarakat akan menilai diri kita itu sebagai pribadi yang baik. Sebaliknya kalau etika kita jelek di depan masyarakat, dan masyarakat pasti akan menilai etika kita jelek juga gitu. Selain yang tadi saya omongin ya, banyak tahu etika-etika yang udah dilupain sama banyak banget generasi milenial sekarang. Contohnya, di media sosial juga sama loh. Mereka juga kayak, kebanyakan dari mereka juga kayak gak ada etikanya di media sosial. Mereka bisa ngebully orang-orang yang bahkan mereka nggak kenal. Kebanyakan di media sosial sih kalau kita lihat ya kayak ke head comment gitu, kalau kita lihat profil mereka itu mereka rata-ratanya masih anak kecil gitu. Yang tapi Atau pakai fake account. iya atau fake account gitu. Jadi kayak gimana ya mereka bisa ngejudge orang tanpa padahal mereka nggak kenal gitu atau mereka nggak tahu masalahnya gitu. Mereka kayak ikut-ikutan aja ya sama orang lain gitu mau nge-hate mereka gitu. Menurut saya juga ada etika yang penting sebenarnya yang mereka harus tahu. Di zaman sekarang itu banyak anak-anak yang cita-citanya itu udah gak bukan gak masuk akal sih di era ini masuk akal tapi mereka nggak tahu proses untuk mencapainya itu. Contohnya banyak anak-anak yang bercita-cita sebagai jadi selebgram, youtuber gitu. Tapi mereka tuh gak mikir bahwa untuk mencapai jenjang karir seperti itu butuh proses. Mereka mikirnya secara singkat dan malah mereka melupakan realita kehidupan mereka gitu. Kan dulu kan kita kan kalau ditanya kan cita-citanya kayak dokter, polisi. Tapi sekarang kalau ditanya cita-cita mereka itu kayak youtuber, selebgram. Yang mana kita tahu youtuber dan selebgram itu nggak mudah gitu untuk jadi ini tuh. Gimana menurut kamu gitu? Setuju sih, kayak sekarang itu anak-anak tuh kayak cuma ngelihat hasilnya yang sekarang aja. Karena kalau misalnya ditanya, um, kalian mau jadi youtuber kayak siapa, jawaban mereka mungkin gak jauh-jauh Atta Halilintar yang kelihatannya setelah suksesnya aja. Sekarang kan mereka yang kelihatan kan mereka udah sukses dan kelihatannya enak ya kerja jadi kayak mereka, sedangkan mereka nggak tahu sebelum itu, sebelum mereka terkenal sekarang, perjuangan mereka tuh kayak gimana. Iya. Atau kalau jadi kayak selebgram, jawaban mereka paling nggak jauh-jauh Awkarin. Iya. Itu kan Oke. perjuangan sebelumnya itu loh, sebelum mereka jadi seperti sekarang itu kan gimana ya, kayak Awkarin aja sampai sekarang aja dia masih mau belajar, masih mau kuliah. Waktu sekolah dia pernah ngeraih nilai UN paling tinggi. Coba, harusnya mereka itu lebih ngikutin spirit belajarnya mereka. Terus ada etika yang bener-bener kayak udah mereka lupain lah. Contohnya etika mereka kayak membuat pesan tertulis gitu. Bisa kita di dunia sekarang kan semuanya kan sistem handphone kan mereka bisa WhatsApp guru mereka misalnya atau dosen mereka dan mereka sering menggunakan kata-kata yang nggak sopan gitu. Contohnya tidak mengucapkan salam ke guru atau
guru-guru mereka, atau mereka menggunakan emoji-emoji yang tidak patut digunakan dalam pesan tersebut gitu. Menurut kamu gimana itu? Iya, setuju. Itu setuju sih. Kayak kadang-kadang ya mereka itu suka ngechat gurunya kayak di jam-jam yang nggak seharusnya gitu, kayak di tengah waktunya tengah malam, waktunya guru-gurunya tidur mereka ngechat. Itu kan nggak nggak beretika banget. Harusnya mereka nggak ngechat jam segitu. Iya. Dan itu sih dari saya ya, itu kayak pengalaman pribadi sih, pernah lihat contohnya sepupu saya yang masih SMP gitu, dia ngechat waktu saya buka handphone dia ngechat gurunya kayak ngechat teman gitu, nggak ada respect sama sekali. Maksudnya mungkin ya kalau gurunya biasa aja nggak apa-apa gitu, coba kalau dia ngechatnya kalau gurunya memang harus apa kayak etikanya harus bagus gitu, dia mau muridnya etika bagus kan, itu jadi masalah kan, jadi di dia kan, mungkin bisa kayak nilainya dikurangin gitu karena etikanya yang jelek. Tapi ya, Fik, kalau yang saya lihat sekarang kayak anak-anak itu tuh anak-anak generasi milenial khususnya ya, mereka itu tuh nganggap budaya barat sebagai patokan. Dimana kalau yang kita tahu budaya Indonesia itu sebenarnya dikenal sebagai orang-orang yang ramah. Kalau misalnya kita ngikutin budaya orang Eropa, orang Barat, itu tuh kayak keramah tamahan kita tuh hilang banget gak sih? Gimana menurut tuh? Iya, kalau bicara soal budaya barat ya yang diturutin ini, bisa jadi mereka mereka kayak ya benar kata kamu bahwa mereka nurutin kita kan terkenal dengan ramah tamahan kita. Kalau mereka mengikuti gaya barat, mereka pasti cuek-cuekan sama orang di jalan gitu. Contohnya di masyarakat lah, kita kan kalau keluar rumah ada tetangga kan kita kayak menyapa gitu kan. Nah, mungkin sekarang di anak-anak sekarang mereka nggak peduli lagi mau nyapa itu. Jadi mereka keluar rumah, terus keluar aja lihat tetangga, lihat ada orang tua di duduk di depan rumah, mereka sekarang nggak akan nyapa mungkin. Karena mereka udah kayak ngeliat di film-film barat gitu, kalau keluar kan langsung ya udah ciao gitu pergi. Menurut aku sih gitu sih. Itu jadi kesannya gak ada tata krama banget ya. Ya nggak ada tata krama banget gitu. Sebenarnya kita kalau ada orang jauh nggak usah lah gitu. Kalau kita keluar rumah, contohnya gini nih, tetangga saya ya itu dia. Saya waktu kecil tuh kalau mau keluar rumah tuh pasti pamitan sama orang tua, bilang nih ma mau pergi ke sini gitu baru pergi. Dia nggak keluar ini, buka pintu tutup pintu langsung pergi, nggak ada salam dia. Padahal maknya depan rumah lagi duduk gitu. Jadi itu ngerasanya Hmm. kayak kurang banget nih, kena zaman sekarang nih kenapa gitu. Saya juga sering bertanya gitu. Ini apakah memang dari merekanya yang seperti ini, atau orang tuanya lagi-lagi yang harus disalahkan karena sikap mereka gitu. Jadi antara emang sikap anaknya yang moralnya kurang atau dari didikan orang tua ya, didikan Iya, orang tua dan lingkungan mungkin ya. ya mungkin. Tapi kalau terbawa lingkungan ya, kalau di lingkungan masyarakat sih kita pastilah masyarakat masih menerapkan yang namanya moral gitu kan, etika masih diajarin kan. Terus sih menurut saya sih ya di pribadi, mungkin karena anak-anaknya dan pergaulan di luar masyarakat mereka. Contohnya teman-teman sekolahnya mungkin yang kita nggak tahu gitu backgroundnya apa gitu, mereka ngajarin gimana gitu kan kita nggak tahu gitu. Atau teman-teman dari internet yang mereka dapetin waktu mereka main gadget. Iya, nah betul gitu. Oke, Vicky, kayaknya bahasan tentang etika kita nih udah lumayan panjang ya. Mungkin kita ngobrol lain kali kali ya. Ya siap siap, oke baik baik, boleh boleh. Ya udah, sekarang kita tutup dulu videonya ya guys. Terima kasih udah nonton. Dadah. Bye.